Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Agung Nugroho dengan NPM 2313024034. Jadi video kali ini eh, diberikan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PBT praktikum penggunaan Bandicam dengan materi biologi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sekaligus penggunaan Bandicam tersebut. Nah, materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang sel dan bahan penyusun sel dengan dosen pengampu yaitu Bu Pramudianti, SSI, MSI. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari sel. Sel sendiri itu adalah unit struktural yang fundamental dan fungsional bagi kehidupan. Artinya apa unit struktural yang fundamental? Jadi, sel itu adalah unit terkecil penyusun suatu jaringan, organ, sistem organ, serta organisme pada makhluk hidup. Jadi, sel itu merupakan struktur yang membentuk suatu organisme dari unit kecil. Nah, lalu yang dimaksud sel sebagai fungsional untuk kehidupan itu seperti apa? Jadi sel itu secara fungsional memiliki fungsi dan peranannya masing-masing penunjang suatu kehidupan untuk makhluk hidup. Nanti akan saya jelaskan apa aja sih karakteristik sel bagi kehidupan. Nah, kali ini yaitu karakteristik sel pada umumnya. Yang pertama itu adalah kompleks dan tertata. Artinya, suatu sel itu memiliki keteraturan yang konsisten. Sifat ini itu dapat dilihat dari struktur organel-organelnya yang sudah memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Contohnya misal pada organel kloroplas, dia dapat menghasilkan suatu nutrisi sendiri. Lalu ada mitokondria untuk mengelola energi pada suatu sel. Lalu selanjutnya itu ada program genetik. Nah, program genetik sendiri itu adalah sel tersebut itu memiliki suatu kodon atau suatu kode genetik di mana dia itu bukan hanya sekedar menyimpan informasi, tetapi juga mengandung cetakan untuk membentuk struktur sel, lalu mengatur aktivitas sel, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengatur diri. Artinya mengatur diri ini seperti apa? Jadi suatu sel itu ketika memiliki program genetik, yaitu kode-kode yang sudah diterjemahkan oleh organel tertentu, dia dapat melakukan suatu aktivitas sel seperti dapat mengelola aktivitas sel seperti sintesis protein, lalu ada sintesis sintesis protein, lalu sintesis yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas mekanik. Jadi ada beberapa sel itu memiliki flagel atau ekor. Nah, fungsi dari flagel ini itu dapat melakukan aktivitas mekanik. Dia itu dapat bergerak sesuai dengan respons stimulus atau rangsangan. Nah, lanjut itu ada merespons stimuli. Nah, merespons stimuli ini ada kaitannya dengan aktivitas mekanik, di mana sel itu dapat merespons stimuli atau rangsangan. Misal pada sel tersebut dia sedang mencari makanan, otomatis dia akan menjalankan aktivitas mekanik dengan flagelnya bergerak sesuai dengan arah respon stimuli tersebut atau rangsangan tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada menghasilkan reaksi kimia. Nah, menghasilkan reaksi kimia ini adalah suatu sel itu dapat menghasilkan reaksi kimia, misalkan pada proses fotosintesis. Pada sel di dalam organel sel itu ada kloroplas, sel tumbuhan. Nah, itu dapat menghasilkan suatu reaksi kimia berupa glukosa dan lain sebagainya, yang dimana proses tersebut itu dinamakan dengan metabolisme. Ada dua jenis metabolisme yang sebelumnya itu juga sudah dibahas. Yang pertama ada katabolisme dan anabolisme. Nah, lanjut pada karakteristik selanjutnya itu adalah membelah diri. Nah,
membelah diri itu juga ada kaitannya dengan program genetik dan mengatur diri. Ketika sel itu dapat membelah diri, otomatis dia akan memperbanyak diri dengan sel anakan yang sesuai dengan induknya, karena keturunan induknya itu berasal dari program genetik induknya, seperti pada kode kondom atau yang dapat mengatur jalannya aktivitas sel keturunannya, seperti itu. Lalu lanjut itu membentuk dan menggunakan energi. Di dalam sel itu terdapat organel berupa mitokondria yang dapat menghasilkan suatu energi untuk sel tersebut dapat bergerak. Nah, jadi tidak mungkin suatu aktivitas mekanik pada sel itu dapat berjalan sendiri tanpa menggunakan energi. Sangat diperlukan energi tersebut seperti ATP, ADP, NADH, dan lain sebagainya yang akan diproses untuk menghasilkan energi. Mungkin cukup sekian presentasi serta penugasan penginstalan Bandicam dan penggunaannya. Mungkin cukup dari Agung Nugroho. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.